Berikut telah dikeluarkan tentunya oleh Gubernur Jawa Barat. Tadi kita sudah lihat bagaimana penjabarannya, Prof, termasuk juga keterangan dari pihak Provinsi Jawa Barat bahwa sudah ditetapkan bagaimana indikatornya, level-levelnya untuk bisa menghadapi adaptasi kebiasaan yang baru. Penilaian dari Prof sendiri? Ya, benarnya sebenarnya kan kita juga takut ya dengan COVID ini. Tapi kan di lain pihak juga keadaan ekonomi kita lihat dengan tidak ada pergerakan arus pegawai, pedagang dan lainnya, jadi ekonomi kan macet, belum banyak orang yang tidak bisa bekerja dan lain-lain ya. Tapi dari satu pihak juga kita dari kesehatan juga masih tetap khawatir, karena kalau begitu dibebaskan nanti semua orang berkumpul dan maka akan penyebaran COVID ini akan menjadi marak. Ya kita ingat di Korea Selatan kan begitu dibebaskan terjadi namanya second wave, jadi gelombang kedua yang notabene juga bisa lebih berat. Nah, kalaupun nanti ya dijalankan ada pembebasan atau pengendoran ya PSBB ini, kita minta tetap dijalankan yang orang harus tetap cuci tangan, harus tetap menjaga jarak 1 meter sampai 2 meter, harus tetap pakai masker ya. Tadi saya keluar siang tadi, saya lihat banyak sekali orang nggak pakai masker. Kan DKI itu kan rencananya hari ini terakhir ya. Jadi mungkin orang apa ada euforia atau bagaimana ya. Jadi banyak sekali orang nggak pakai masker. Ya, memang yang muda-muda ya, kita tahu ya, COVID ini kan lebih banyak memberikan bahaya atau memberikan sakit kepada orang yang di atas umur 60 tahun, orang dengan penyakit-penyakit penyerta. Ya, orang-orang muda memang relatif lebih aman atau lebih sedikit kasusnya. Tetapi kan orang-orang muda ini kan punya risiko menularkan buat orang yang tadi, orang-orang tua, orang-orang dengan penyakit. Nah, kalau dia tidak menjaga diri, dia terkena, dia mungkin OTG atau orang tanpa gejala, atau dia mungkin tidak ada apa-apa atau gejala ringan, tapi kan dia menularkan orang, risikonya besar. Makanya kita ada 2 hal untuk orang masyarakat, kita minta tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap cuci tangan, tetap memperlakukan seperti yang kita anjurkan untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Nah, untuk pemerintah kita minta ada pengawasan atau evaluasi yang tepat dan cepat. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama. Kita tahu masa inkubasi COVID antara 2-14 hari. Jadi dalam minggu pertama atau dalam minggu kedua sudah diadakan evaluasi. Apakah terdapat peningkatan? Nah, kita juga minta pada masyarakat ya, supaya masyarakat memberitahu, misalkan tadinya nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba di daerahnya menjadi banyak kasus, banyak itu dilaporkan pada pemerintah. Dengan demikian kita bisa melakukan evaluasi cepat mungkin. Kalau tidak, kita takut nanti lebih banyak kasus-kasus meninggal, lebih banyak kasus-kasus tambah berat, nanti dampaknya juga buat petugas kesehatan, rumah sakit yang tadi sudah mulai kasusnya tidak sebanyak yang awal-awal, tapi kan akan menjadi lebih banyak lagi. Nah, kemudian juga dampaknya buat tadi penyebaran dan bahaya buat masyarakat yang lain. Iya, Pak Daud, ini kalau kita berbicara tadi mengenai daerah-daerah di kota kabupaten Jawa Barat kan nantinya akan terbagi menjadi 5 level, begitu kan? Tiap level tentunya tiap kota kabupaten ini akan diberlakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan level mereka masing-masing. Nah, kemudian Pak, untuk bisa mengantisipasi ataupun mungkin menyikapi bagaimana kemungkinan perpindahan orang dari tiap kota kabupaten yang berbeda level. Contoh, andai kata saya ini merupakan warga yang tinggal di kota kabupaten level 1, tapi saya mau berkunjung, saya mau bergerak, mau pindah ke kota kabupaten yang ternyata level 3, ini seperti apa? Atau mungkin sebaliknya, adakah penyekatan, adakah syarat tertentu, Pak? Baik, jadi begini Mbak Putri, bahwa di Pergub 46 tahun 2020 ini, itu merupakan judulnya itu Peraturan Gubernur mengenai pedoman pembatasan sosial berskala besar. Ya, secara proporsional ya, dalam rangka persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini persiapan kita ini koridornya masih tetap PSBB. Kemudian apa yang dikhawatirkan tadi oleh Pak Gubernur ya, dengan Pak Kapolda, kemudian dengan Pak Pangdam, juga jajarannya, hasilnya dari BISU, dari OPP. Ini justru menurut kami tugasnya akan lebih berat dalam mengawasi tadi pergerakan orang. Jadi setiap level juga berbeda. Misalnya kalau di level 2 itu pembatasan pergerakannya level provinsi, kemudian yang di level 3 itu pergerakannya pergerakan kabupaten kota gitu ya. Nah, ini barangkali teknisnya mungkin akan tidak jauh berbeda dengan PSBB yang dilaksanakan
Dan juga begini Bu, ya bahwa AKB ini nanti itu akan diatur dalam PRBD, diatur lebih lanjut oleh Bupati Wali Kota, diturunkan levelnya sampai ke level kecamatan. Nah, jadi Bupati Wali Kota nanti sesuai dengan level daerahnya, misalnya di level dulu, dia akan membuat juga protokol kata-kata adaptasi kebiasaan baru. Ya. Yang saya tahu di Kota Bandung juga walaupun masih di level kuning, itu sudah mengeluarkan peraturan wali kota yang peraturan wali kota itu tentunya berpedoman dengan hal-hal yang memang tercantum dalam Pergub 46 tahun 2020. Dan Pak Dhani juga terima kasih. Jadi memang kami Pak selama ini Pak Gubernur sebagai Ketua Umum gugus tugas dan kami di gugus tugas dalam melakukan mengeluarkan satu aturan dan sebagainya, kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kita berkoordinasi dengan gugus tugas nasional. Jadi insya Allah kita seiring, karena bagaimanapun COVID-19 ini bukan hanya masalah Kota Bandung, bukan hanya masalah Jawa Barat, tapi ini masalah dunia, seperti itu. Baik, Mas Dhani, kemudian dengan diterapkannya nanti tatanan hidup normal yang baru, yang produktif, aktif, masyarakatnya kembali begitu, tapi juga tetap aman. Ini harapannya berapa besar sebenarnya pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa kembali bangkit lagi dan sebagainya? Ya tentu dengan adanya Pergub ini, pertama membangkitkan optimisme agar Pemprov, Pak Gubernur, Kang Emil, Pak Daud dan teman-teman sekarang juga bisa mensosialisasikan terhadap sikap dan pandangan bahwa dalam new normal ini adalah komitmen kita untuk menatap masa depan. Namanya menatap masa depan berarti ada adaptasi yang baru yang kita lakukan agar proses kehidupan sosial, politik, budaya, termasuk ekonomi di dalamnya bisa berjalan dengan baik. Di pertumbuhan daerah itu ditentukan juga oleh bagaimana konsumsi daya beli masyarakat, juga produk unggulan lokal yang bisa melakukan faktor proses produksi, distribusi, dan konsumsi, dan juga belanja pemerintah daerah yang bisa digiatkan terhadap pekerjaan yang padat karya, sehingga ekonomi itu bisa memberikan stimulus terhadap tumbuhnya sentra-sentra ekonomi di daerah Jawa Barat tentunya. Dan yang kedua, pesan kami kepada Pak Daud dan juga Kang Emil adalah ketika 9 indikator dan 5 zona dari mulai rendah, moderat sampai dengan sangat berat, kritis tadi sudah diberlakukan. Nah, daerah-daerah yang mendapatkan assessment hasilnya adalah katakanlah berat, itu diberikan rekomendasi. Jadi tugas daerah, betul memberikan rekomendasi kepada daerah itu apa yang harus daerah itu lakukan, atau kabupaten atau kecamatan itu lakukan ketika zoningnya berada pada posisi yang moderat. Katakanlah moderat itu kan ada pertumbuhannya juga tidak meningkat signifikan, tapi ada kasus di situ. Nah, bagaimana caranya agar menstabilkan supaya tidak masuk dari luar dan menjaga agar dari 3 moderat bisa turun menjadi rendah. Nah, itu ada rekomendasi yang diberikan oleh tugas daerah, oleh Pemprov kepada daerah itu harus melakukan apa kalau kondisinya 3 supaya bisa 2 bisa 1, apalagi kalau daerahnya 4 atau 5 kan? Itu perlu ada rekomendasi terhadap apa yang harus dilakukan oleh daerah atau wilayah tersebut. Itu pesan kami seperti itu, supaya karena ini detail ya, ada indikator 9 indikator, ada 5 pembagian ini sebenarnya sangat detail. Nah, yang perlu dijaga adalah konsistensi dan metodologinya. Jadi konsistensi dari 9 indikator ini harus betul pas konsistensi, karena yang berat itu sebetulnya adalah berbicara tentang konsistensi di lapangan agar indikator itu sesuai dengan koridor ilmu maupun public health yang ada. Nah, ini mesti melibatkan para praktisi, ilmuwan, dari ahli epidemiologi, kemudian juga beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, kalau katakanlah mau membuka sarana peribadatan, itu harus ada peran aktif ya, community based involvement-nya harus terus digalakkan, sehingga ini menjadi assessment bersama. Template-nya dari gubernur, dari gugus tugas daerah,
Tapi pelaksanaannya, assessment itu berasal juga dari keterlibatan komunitas-komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi ini top up sistemnya, tapi bottom up adalah isi dan keterlibatan dari masyarakat dalam menentukan bagaimana yang terbaik untuk wilayahnya. Nah, metodologinya mengkompilasi antara yang 9 indikator dengan yang 5 level atau zoning tadi, perlu metodologi yang juga pas. Nah, inilah perlunya di dalam assessment ini kita melibatkan para pakar, Mbak, agar metodologi, output dan outcome-nya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira itu, Mbak. Iya, baik. Mas Dhani Amrul Ihdan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah berkenan untuk memberikan informasi dan juga himbauan kepada kami tentunya. Dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Sekali lagi terima kasih Mas Dhani Amrul Ihdan, selaku tenaga ahli utama KSP. Dan Pak Daud masih bersama kami ya Pak. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan evaluasi jika memang nanti new normal ataupun tadi AKB adaptasi kebiasaan baru ini kemudian sudah diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Kami juga akan bawa Anda untuk melihat update jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 ini yang masih kategorikan sebagai anak-anak di Jawa Timur yang kabarnya juga meningkat hingga mencapai 130 anak. Kami segera kembali.